Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 28 Juli 2022. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 47 sampai dengan 53. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bukalah hati kami supaya kami memperhatikan sabda putramu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika menjalani misi di tanah Papua, ada kegiatan rutin yang hampir setiap hari saya lakukan, yakni mensortir atau menseleksi biji kopi. Biji kopi yang defek, cacat, atau tidak baik akan kami buang dan kami pisahkan dari biji kopi yang baik. Perlu ketelitian dan kecermatan dalam mensortir kopi sebelum dijual ke Jakarta. Karena ada pasal perjanjian jual beli yang menyatakan biji kopi tidak boleh lebih defeknya dari 3%. Kalau kami mengirim kopi sembarangan dan ternyata banyak defeknya, maka kami akan kena penalti atau denda. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus mengajarkan orang banyak dengan menggunakan perumpamaan yang begitu dekat dengan profesi mereka, yakni sebagai nelayan. Disampaikan bahwa kerajaan Allah seumpama pukat yang dilabuhkan untuk mengumpulkan berbagai jenis ikan. Tentu yang didapat dari menjala, dari pukat yang dilabuhkan itu bukan hanya ikan-ikan saja. Ada juga yang baik, ada yang tidak baik. Ada sampah-sampah yang juga termasuk di dalamnya. Pada akhirnya yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu. Dan yang tidak baik, ikan-ikan yang tidak baik akan dibuang. Perumpamaan ini ingin menegaskan bahwa pada saat akhir akan ada seleksi. Ikan-ikan yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu, sementara yang tidak baik juga sampah-sampah akan dibuang. Seleksi itu secara jelas dikatakan Yesus bahwa para malaikat akan datang dan memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api dan yang baik akan dihimpunkan dalam kerajaan surga. Maksud firman ini tentu bukan untuk menakut-nakuti. Namun Yesus ingin menggugah hati para pendengarnya untuk mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi itu kelak. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam kenyataan hidup sehari-hari, segalanya ada seleksi. Masuk seminari ada seleksinya. Masuk sekolah, universitas dan perguruan tinggi juga ada seleksinya. Melamar kerja juga ada seleksinya. Dan setiap seleksi senantiasa yang dipilih adalah yang baik, yang kompeten, yang bertanggung jawab, yang setia, yang produktif, dan lain-lain. Mari kita bertanya dalam diri kita, sudahkah kita siap
menghadapi seleksi untuk kehidupan kekal. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.